kita ini ya. Baik, kita lanjut kembali ya. Untuk materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Reza Syahputra. Beliau merupakan pimpinan Asisten Vice President di Bank BNI Cabang USU, dan beliau juga merupakan salah seorang alumni dari Universitas Sumatera Utara. Kepada Bapak Reza kami persilakan Pak dengan segala hormat. Waktunya 10 menit ya Pak ya untuk pemaparannya. Baik. Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih Bu Yasmin, yang saya hormati Bu Yasmin, Bu Juliana, dan Ibu Baby, serta Bu Nora ya panggilannya, Bu Munawarah. Ya, pagi ini kita bisa bersama di event personal branding pada hari ini. Ya, jadi kalau mungkin waktunya 10 menit, saya pikir saya langsung saja, karena kalau misalkan menyampaikan lagi dalam bentuk materi, mungkin waktunya juga tidak terlalu cukup ya. Nah, ini audiensnya ternyata setelah diberikan link yang terbaru ini lebih banyak lagi, dan bukan hanya dari yang akan dilepas ya, tetapi juga ada yang masih menjalani kuliah. Nah, teman-teman, saya mungkin sedikit menyampaikan terkait dengan pengalaman saya. Ya, saya sebagai praktisi di Bank BNI, masuk BNI tahun 98, itu dimulai memang dari pendidikan saya D3. Jadi seperti teman-teman sekarang ini. Ya, nah harapannya memang sama seperti teman-teman, bahwa D3 itu kan adalah orang-orang yang siap pakai. Itu dulu ya. Jadi teman-teman tuh harus merasa bahwa apa yang sudah dipilih sebagai jenjang pendidikan saat ini adalah memang sesuatu yang betul-betul bisa menempa teman-teman itu menjadi seseorang yang siap pakai. Jadi benar yang dikatakan Ibu Julia, bahwa contohnya perbankan itu memang semua segmen dari basic ilmu itu diterima oleh perbankan. Kenapa? Karena perbankan itu adalah muara dari semua bisnis. Sehingga orang-orang yang ada di dalamnya juga bukan hanya seorang sarjana yang ekonomi, tetapi juga dari banyak segmen pendidikan. Nah, di sini nampak bahwa teman-teman tuh sudah merasa bahwa akan banyak pesaing yang harus kita katakanlah kasarnya ada kita singkirkan untuk kita bisa maju gitu ya. Nah, kalau dari sisi kita bicara branding, ternyata memang branding ini bukan hanya perusahaan saja yang harus menampilkan brandnya, tetapi kita sebagai individu juga harus menampilkan brand, sehingga kita bisa dipilih menjadi sebagai salah seorang yang ini nantinya yang dipilih untuk menjadi pegawai karena rata-rata tadi teman-teman itu pengennya cari kerja gitu ya. Nah, oke, ini udah di share, tapi waktunya 10 menit. Nggak tahu nih apa bisa cukup apa enggak ya. Singkat-singkat aja Pak Reza, nggak apa-apa. Ya, baik, lanjut aja. Ya, saya lanjut. bantu ya Bu Nora. Iya. Iya Bu. Oke. Apa ya? Karena waktunya sangat singkat. Oke, coba saya langsung gambarkan saja keadaan kami kalau sebagai penerima pegawai ya. Itu memang kita itu selalu mencari yang unik ya. Ya. Jadi brand diri itu menjadi penting bagi kita untuk menentukan siapa yang akan kita pilih sebagai pegawai kita nantinya. Karena apa? Karena bekerja itu bukan main-main. Ya, perusahaan merekrut orang tentunya bukan untuk hanya sekedar memberikan tempat yang nyaman untuk bekerja dan mendapatkan
penghasilan setiap bulannya. Tetapi dibutuhkan pribadi yang kuat, yang strong untuk bisa mengejar targetnya, memberikan kontribusi yang maksimal bagi perusahaan. Nah, ini saya mengutip beberapa literasi dari Peters, Hansens, Montoya, McNally, Speak, dan Aruda, ya, memberikan pengertian bahwa personal branding seperti yang bisa kita lihat di sini adalah sebuah persepsi atau emosi yang dijaga dalam kondisi baik oleh diri sendiri, sebuah refleksi tentang siapa diri kita dan apa yang kita percayai, mempengaruhi bagaimana orang lain memandang Anda, tentang orang lain memandang nilai yang Anda miliki, menciptakan sejumlah harapan dalam pikiran, terus sebuah gambaran tentang diri sendiri yang diinginkan dalam semua kegiatan yang dilakukan. Jadi di sini teman-teman, ketika nanti teman-teman itu menawarkan diri untuk bekerja di suatu perusahaan, itu tentunya orang yang ada di hadapan Anda itu melihat bahwa ini bisa atau tidak ya kita rekrut untuk menjadi pegawai kita, seperti itu. Jadi, nah apa yang sebelum, makanya butuh adanya kurikulum vitae. Di sini sekarang dimintakan tuh apa namanya, kayak IG-nya gitu ya, atau akun sosmednya. Nah, jadi di sini teman-teman saya mungkin langsung nih memberikan trik kepada teman-teman ketika memposting sesuatu ya. Postinglah sesuatu yang positif, yang menampilkan diri, ekspresi diri Anda sebagai seseorang yang memang memiliki satu keunikan. Nah, kalau di perbankan ya, tampilan fisik tentunya mungkin menjadi sesuatu yang awal untuk diperhatikan. Kedua, itu akan dilihat lagi selain daripada tampilan fisiknya, juga cara berkomunikasinya. Ya. Ketiga, yang sangat penting saat ini, yang dulu mungkin tidak bisa terdetek, bahwa kita mencari memang orang-orang yang unik. Contoh, seperti MC, ya. Kalau misalkan kita itu memang hobinya meng-MC atau apa, tampilkan di medsos kita. Tampilkan di sana. Nah, sambil nanti ketika kita itu mencari orang-orang yang mungkin untuk bisa kita rekrut, hal-hal seperti itu menjadi penting bagi kita. Nah, next. Next. Nah, ini langsung ke apa ya? Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kalau yang 1, 2, 3 ini, saya pikir tadi sudah disampaikan oleh Ibu Julia. Nah, yang di sini ini buat konten yang sesuai dengan style atau gaya kita. Jadi saya gambarkan juga bahwa kita itu di BNI itu membentuk suatu komunitas namanya Digi Squad, ya, di mana memang pegawai-pegawai kita yang milenial itu kita minta yang tentunya sudah sesuai dengan seleksi di awal gitu penerimaan, dan mereka itu membuat satu video ya kan, seperti film-film pendek yang menunjukkan di sana ada interaksi terkait dengan produk-produk bank, dalam hal ini produk BNI. Nah, jadi dari awal ya teman-teman itu sudah harus menunjukkan personal brandingnya dari sisi kemampuan atau keunikan-keunikannya gitu. Ya. Jadi sekarang bank pun ya, kami lah ya, sebagai manajemen itu juga terus terang saja memang memanfaatkan medsos dari teman-teman pegawai yang punya pengikut banyak gitu. Nah, jadi dari situ kita juga bisa menampilkan konten-konten produk-produk yang bisa ditawarkan kepada rekanan-rekanan dari masing-masing pegawai tadi yang memiliki
apa tadi medsos yang pengikutnya jumlahnya banyak. Nah, seperti itu. Nah, ditambah lagi ya, untuk menjadi seorang pegawai bank terutama ya, butuh yang namanya relasi. Ya, jadi adik-adik mulai sekarang, terutama yang mungkin belum dilepas, coba bangun relasinya sekuat mungkin, ya, sehingga nantinya ketika dilakukan wawancara, kita kadang-kadang itu bertanya, teman-teman itu nongkrongnya sering di mana gitu. Ya, ini mungkin sesuatu yang nggak biasa ya, nggak biasa. Tetapi bagi bisnis ini adalah sesuatu yang kita butuh untuk menggali potensi daripada sasaran pegawai yang akan kita rekrut. Seperti itu. Jadi dengan kita mengetahui lifestyle-nya, ya kan, kita tahu bahwa potensinya itu seperti apa gitu. Nah, jadi saya pikir teman-teman di sini ya tentunya sudah bisa mendapatkan gambaran, apalagi kalau misalkan kita itu sudah menentukan D3 keuangan itu sebagai sasaran pendidikan kita gitu. Jadi tentunya sasarannya ini mau kemana nih? Ke perbankan, ke finance, yang semuanya tentunya ini yang punya hubungan adalah akan berurusan dengan yang namanya klien gitu. Nantinya setelah dia diterima, dia akan berhubungan dengan banyak nasabah yang punya karakter masing-masing gitu. Nah, di sini juga teman-teman juga harus bisa terus mendevelop diri. Jadi makanya harapan saya sih dari D3 ini teman-teman bisa lanjut nih. Jangan cuma berhenti sampai di D3. Usahakan terus bisa sampai ambil S1-nya, S2-nya, dan selanjutnya, seperti itu. Supaya apa? Supaya personal branding-nya itu menjadi lebih terasa lagi, gitu. Nah, Ibu Nora? Iya, Pak. 3 menit Sudah lagi ya, Pak, ya, waktu kita, Pak. 3 menit lagi ya. Iya, Aduh, aku Pak. apa yang mau disampaikan 3 menit. Iya. Saya pikir teman-teman itu tadi yang saya sampaikan terkait dengan poin 4 ini, karena kalau poin yang lain-lain tadi sudah disampaikan dengan begitu jelas oleh Ibu Julia, meskipun saya sebenarnya mau menyampaikan hal yang sama tadi ya. Tetapi ini penting ya teman-teman, karena sekarang ini adalah zaman yang namanya zaman transparan. Ya, semua orang bisa melihat style siapapun, bahkan yang belum dia kenal sama sekali. Jadi ini perlu, ini juga pemanfaatan medsos itu bisa menjadi bagian dari menjual diri tadi yang disampaikan oleh Bu Julia. Ya, nah tampilkanlah yang positif-positif, ya, berteman juga dengan yang positif-positif, karena investigasi kami ketika kami merekrut orang itu akan melalui hal-hal yang semacam itu. Ya, selain memang teman-teman harus terus bisa melatih kemampuan komunikasinya, juga bisa bagaimana berpenampilan yang baik, ya. Karena memang kalau kita katakan bahwa orang bank contohnya ya, semuanya itu berpakaian pantas, berpakaian rapi, itu memang tuntutan pekerjaannya. Mungkin kalau di rumah kita sama aja gitu. Ya kan? Di rumah kita sama aja pakai celana pendek, pakai kaos oblong gitu kan. Tetapi ketika kita menampilkan diri ya, itu harus sudah dalam kondisi yang sesuai gitu. Jadi teman-teman mulai ya untuk bisa menggali lebih di luar daripada apa yang teman-teman dapatkan dari bangku kuliah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Nanti mungkin diskusinya lebih enaknya bisa lebih panjang ditanya jawab saja. Mungkin itu, Ibu Munawarah. Baik, terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Pak Reza Saputra atas pemaparan materinya. Mungkin hanya singkat-singkat aja dulu ya Pak ya, bisa kita lanjut di sesi diskusi. Baik, kepada adik-adik mahasiswa, kita masuk ke sesi diskusi. Untuk sesi yang pertama, saya berikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Boleh raise hand mungkin ya untuk mempermudah saya melihat. Atau boleh diketik di kolom chat untuk pertanyaannya. Silakan. Baik, ada adik Rifki Tri Pamungkas ya. Baik, silakan untuk pertanyaannya. Izin berbicara, Ibu. Perkenalkan, nama saya Rifki Tri Pamungkas. Saya ingin bertanya kepada Ibu Juliana. Bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri, Bu, gitu, untuk diri sendiri, gitu, Bu. Apalagi pada saat wawancara, gitu, Bu. Itu saja, Bu. Terima kasih, Bu. Boleh langsung dijawab, Ibu? Ya, ini langsung saya jawab saja ya, Siap, Bu Nora ya. Siap, Oke, Ibu. baik. Baik sekali pertanyaannya ya, Rizky. Benar, terutama saat wawancara. Tapi sebenarnya kepercayaan diri itu sebaiknya memang kita miliki untuk banyak hal ya. Karena percaya diri itu bukan bawaan dia. Dia adalah sesuatu yang dikembangkan. Kalian percaya atau nggak percaya, saya sampai remaja itu adalah pribadi yang tidak percaya diri. Konsep diri saya terutama body image saya itu negatif. Saya pendek, saya jelek, kayak gitu-gitulah ya. Jadi dulu tuh saya menjawab pertanyaan guru itu, saya tahu jawabannya, tapi saya nggak berani untuk menjawab. Kenapa? Takut diketawain gitu. Nah, cara pertama untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu adalah kayak tadi. Silahkan tuliskan apa hal-hal yang positif yang kamu miliki. Kita fokus ke situ dulu. Karena nggak ada orang yang nggak punya kelebihan. Itu nggak ada. Mau hal apapun, tuliskan. Dan harus jujur ya. Jangan takut dibilang sombong. Selama kelebihan yang kalian tuliskan itu, yang kalian sebutkan itu benar, ya, itu berarti kita namanya jujur, bukan sombong. Tuliskan, sudah. Kemudian lakukan hal-hal itu banyak ya, tips-tipsnya itu banyak banget kalau di internet untuk mengembangkan bagian-bagian yang positif tersebut. Oke. Nah, terkait nanti itu membuat kita jadinya merasa empower gitu loh. Ketika saya punya sesuatu yang plus di diri saya, kita jadinya lupa kita punya kelemahan. Jadi kita fokus ke situ saja. Nah, terkait dengan percaya diri dalam berbicara ya, saat wawancara terutama saat berhadapan dengan orang lain, ngomong di depan umum ya. Ada satu teknik, ini teknik banyak ditemukan kalau kalian pernah ngikutin NLP ya, Neuro Linguistic Program ya. Itu adalah memperagakan, jadi latihan. Latihan kemudian peragakan seseorang atau sesosok yang kalian anggap itu orangnya pede. Kemudian tiru posenya ya, maka feel yang dirasakan oleh orang itu akan kerasa juga di kita. Oke, jadi latihan mau nggak mau itu memang harus dilakukan ya. Untuk berbicara itu bisa dilakukan dengan latihan di depan cermin. Jadi pas pagi-pagi tuh mau berkaca, mau dandan, praktekkan. Kalau saya ngomong tuh kayak mana muka saya, kalau saya senyum tuh kayak mana gitu. Dan tatap wajah yang di cermin itu seperti kita sedang menatap seseorang yang kita ajak berbicara. Sebenarnya yang membuat kita nggak pede itu karena kita too much thinking. Kita merasa kita sedang dinilai dan kita merasa kita dinilai negatif, padahal belum tentu. Jadi yang perlu dilakukan itu adalah berbicara sesuai dengan konten. Kalau mau wawancara, mau nggak mau memang harus persiapkan diri, sama seperti mau presentasi. Kalau nggak punya persiapan pasti nggak pede.
Jadi ketika mau wawancara, persiapkan diri, kemudian latihan berbicara di depan cermin, latihan berbicara dengan teman-teman supaya terbiasa, ya. Kata kuncinya adalah di latihan. Kemudian fokus saja sama pertanyaan pewawancara, jangan memikirkan yang lain-lain. Ada satu teknik, saya karena waktunya nggak cukup, saya nggak bisa praktekkan di sini, tapi nanti cari di Google ya, namanya teknik deep breathing atau relaksasi pernafasan untuk menenangkan diri supaya tidak cemas saat mau wawancara atau mau bicara depan umum. Jadi nanti namanya deep breathing ya, pernafasan dalam. Nanti silakan cari di Google tuh banyak. Itu membantu untuk meredakan kecemasan. Jadi gitu ya, Rifki. Pertama kenali diri, kemudian tirukan pose orang yang pede, kemudian latihan. Itu adalah beberapa cara-cara sederhana yang bisa dilakukan. Cukup menjawab, Rifki, kira-kira? Cukup jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Saya kembalikan ke Bu Nora. Terima kasih untuk Ibu Juliana dan Adinda Rifki ya atas pertanyaan dan kemudian masukan dari Ibu Juli. Selanjutnya untuk penanya berikutnya, saya persilakan untuk adik-adik mahasiswa. Oke, ada Hana ya, ada Hana. Hana silakan ajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya kepada Pak Reza. Seperti Putus? Kendala jaringan sepertinya ya Pak ya. Indonesia, yaitu Bank BNI. Dari Hana, coba diulang kembali pertanyaannya. Kurang jelas tadi. Baik Bu, mohon maaf apakah suara saya sudah jelas? Sudah, silakan. Baik, saya ulangi. Pak, Bapak sudah banyak bertemu dan merekrut karyawan seperti itu kan. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa kami pelajari untuk kami tunjukkan atau kami tonjolkan ketika kami akan menghadapi dunia kerja atau melamar di salah satu perusahaan seperti itu. Apa yang menjadi nilai plus yang bisa dilihat perusahaan dan apa yang bisa kami pelajari untuk menggapai itu agar kami bisa dilirik atau mendapat perhatian oleh para HRD ataupun bos dari perusahaan tersebut. Demikian Pak, saya kembalikan Bu. Ya, Bu Nora, mohon izin tadi nge-lag juga di saya. Boleh baik. disingkatkan mungkin pertanyaannya? Baik Pak, saya singkatkan aja ya pertanyaan dari adik Hana. Dari pertanyaan beliau hanya ingin bertanya bagaimana persiapan dari adik-adik mahasiswa ini tadi untuk memasuki dunia kerja, kemudian nilai plus apa yang harus mereka persiapkan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari penyerap kerja itu tadi. Kira-kira seperti itu ya Diana ya. Baik, langsung saya jawab ya. Ya, gini, saya manggilnya adik aja supaya lebih akrab, Dehana. Tentunya pada saat awal kita mau melakukan atau melamar pekerjaan ke satu instansi atau perusahaan, yang pertama harus kita pelajari, yang harus kita ketahui perusahaan itu bergerak di bidang apa. Ya, setidaknya pemahaman terkait dengan usaha dari perusahaan itu kita kuasai. Ya, kadang-kadang pertanyaan itu menyangkut seputar dari operasional dari perusahaan itu sendiri gitu, Diana. Yang kedua, tentunya selain mental, ya pada saat kita melakukan wawancara seperti yang disampaikan tadi, itu harus sudah dalam kondisi yang benar-benar siap. Dalam arti dari sisi tampilan diri, ya, dari sisi komunikasinya, gitu kan, sama tadi pahami apa yang menjadi tujuan kita. Nah, jadi saya pengalaman pernah ada ketika saya tanya, kamu kesini ngelamar apa, gitu ya. Dia pun nggak tahu apa yang dia lamar. Dia bilang dia cuma mau kerja aja gitu. Nah, jadi kita harus tahu yang dibutuhkan saat itu oleh perusahaan apa. Ya kan? Nah, itu kita harus tahu dan kita tahu contoh
dibutuhkan seorang sales gitu kan. Nah, kita datang untuk melamar menjadi sebagai seorang sales. Ya kan? Kita harus tahu sales itu ngapain dan apa layaknya sebagai seorang sales, kita seperti apa gitu. Jadi mungkin menampilkan citra diri kita yang pede kan gitu ya. Komunikasi kita yang tegas, yang yang lancar seperti itu. Terus kita tahu banyak terkait dengan apa yang akan kita tuju. Seperti itu, Deana. Sama mungkin gini satu lagi supaya lengkap ya, bahasa tubuh. Ya, bahasa tubuh itu penting. Jadi pada saat kita itu datang, saat kita berhadapan, itu harus sudah menunjukkan bahasa tubuh yang pede, seperti itu, Diana. Oke, ada lagi? Terima kasih Pak. Mungkin saya boleh bertanya satu pertanyaan lagi. Boleh, Mungkin silakan. tadi sempat terpikirkan. Begini Pak, dewasa ini banyak sebenarnya hal-hal yang orang-orang Halo? pelajaran-pelajaran yang dapat di kampus itu enggaknya semua dipraktikkan di dunia kerja, belajar di dalamnya. Nah, bagaimana pandangan Bapak tentang persepsi yang seperti itu untuk dunia kerja, Pak? Ya, langsung ya Bu Nora ya. Siap, Pak. Ya, mungkin saya kutip aja langsung tadi sedikit karena ada nge-lag-nya. Jadi di situ tadi. Nah, ini kita bicara soal personal branding ya. Jadi personal branding itu Dehana itu harus juga bisa coba menggali pengetahuan-pengetahuan dari luar bidang yang Denora saat ini jalani. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang mungkin yang secara umumnya dikatakan itu pengetahuan umumnya itu juga harus banyak gitu ya. Dan sekarang itu kan nggak susah ya, nggak susah. Sekarang Deana tinggal search apapun di Google itu yang ingin kita ketahui itu semua ada kan gitu ya. Nah, terutama itu tadi kalau misalkan memang kita menentukan macam inilah. Ketika Dehana itu menentukan harus mau kuliahnya di D3 keuangan gitu kan. Apa yang menjadi tujuan? Karena ini adalah orang-orang yang siap pakai loh. Tentunya orang-orang yang siap pakai ini setidaknya dia udah tahu nih tujuan hidup dia ke depan ini mau jadi apa yang mau dia tembak gitu. Saya tadi sampaikan sekilas bahwa saya juga berasal dari D3 gitu. Kenapa saya pilih D3? Karena pada saat itu di tahun 96 itu saya melihat bahwa sebelum itu 95 itu tumbuhnya perbankan di Indonesia itu luar biasa banyak. Saya berpikir bahwa nggak mungkin satu di antara sekian banyak itu tidak bisa menerima saya. Sehingga saya menuju kemana? Saya ambil D3 keuangan dan perbankan. Nah, setelah dari sana, alhamdulillah saya ngelamar di beberapa perusahaan, diterimalah saya di BNI. Jadi kalau kita memang dari awal sudah tahu tujuan kita mau apa, percaya. Pertama, PD kita akan lebih tinggi. Kedua, kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan tadi. Kenapa? Kita sudah fokus dari awal. Gitu. Oke? Ada lagi? Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Hana. Selanjutnya kepada adik-adik, ada yang mau ditanyakan? Tadi ada Gesri ya, Gesri ada raise hand. Iya Bu. Oke, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya baik Bu, sebelumnya terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tetapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Gesri Anto Sitanggang, yang memang sekarang ini saya masih stambuk 2020 ya. Belum saatnya, belum di lapas, tetapi saya izin bertanya. Tetapi sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua pemateri tadi, Bapak Reza sama Ibu. Jadi yang menjadi pertanyaan saya untuk Pak Reza Syaputra, di mana tadi ada dijelaskan bahwasanya
kita boleh untuk membuat konten yang sesuai dengan style kita, seperti itu. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, apakah memang style kita yang memang tidak berhubungan dengan kita lamar seperti itu, Pak? Apakah memang kita bisa cantumkan di CV kita nantinya atau bagaimana, Pak? Demikian dari saya, terima kasih. Ya, baik, nggak apa-apa. Nggak arti gini, kita itu sekarang di zaman digital ini untuk membranding sesuatu itu udah lebih sangat mudah, Gesri. Jadi seperti contoh yang saya sampaikan tadi bahwa kalau yang normal-normal mungkin udah dibicarakan atau teman-teman sudah tahu gitu ya. Nah, ternyata untuk yang ke belakang ini, misalkan Gesri itu suka nih buat video pendek gitu, atau Gesri itu suka nge-MC di mana gitu, ya kan? Itu menjadi sesuatu nilai lebih bagi Gesri. Nah, bagi perusahaan-perusahaan jasa, ya, dalam hal ini mungkin perbankan atau perusahaan-perusahaan yang lainnya, yang mana hal ini bisa menjadi positif bagi perusahaan. Jadi perusahaan merekrut orang-orang yang seperti ini adalah tujuannya untuk apa? Untuk ketika nanti dia sudah direkrut, nah ini akan dibentuk menjadi satu tim, ya kan? Tim tujuannya adalah untuk memberikan menjadi influencer gitu, menjadi influencer terhadap produk contohnya, ya kan? Nah itu tadi yang saya sampaikan. Artinya gini, ketika kita menyantumkan CV, ya itu hal-hal normal, saya pikir itu sudah biasa gitu kan. Tapi buat catatan di bawah itu, apa yang menjadi keahliannya Gesri? Apakah membuat video, ataukah nge-MC, atau apa saja yang bisa membuat nilai kita itu ternyata lebih. Nah, bicara soal personal branding adalah bicara soal keunikan. Ya kan? Nah, uniknya seseorang itu dari sisi positif itu menjadi nilai tambah bagi diri dia dan menjadi sasaran bagi perusahaan untuk merekrutnya gitu. Jadi kalau misalkan Gesri itu lihat konten-konten atau adik-adik lah ya yang ada di forum ini sekarang, melihat konten-konten di IG kah itu contohnya ada itu dia di pegawai gitu kan, tetapi kesannya profesional dia dalam membawakan satu skenario cerita produk atau apa gitu. Nah itu dibutuhkan saat ini orang-orang seperti itu. Nah ini mungkin saya menyampaikan gambaran-gambaran yang ringan saja, ya. Tetapi mungkin ada hal-hal yang lebih positif lagi yang dimiliki oleh teman-teman semua. Itu ekspresikan. Nah dulu masa mungkin masa saya, masa Bu Julia, untuk mengekspresikan diri itu nggak semudah sekarang gitu loh. Ya. Nah, jadi itu penting untuk kurikulum VT sendiri untuk orang yang memiliki personal branding yang kuat, ya kan, yang menampilkan sehingga orang-orang itu bisa langsung tahu gitu. Oh, dia ini orangnya komunikatif. Ya, cocok nih untuk direkrut. Sebagai apa? Sebagai marketing contohnya. Gitu. Ya. Tapi jangan lupa bahwa tampilan awal itu juga harus kita poles. Memoles itu adalah poles yang sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar pada saat kita mau melamar pekerjaan saja. Gitu. Dan itu butuh dilatih. Nah, seperti ini contohnya. Gesri masih angkatan 2020 kan ya. Nah, itu lakukan. Asah terus personal brandingnya. Ya, gali terus apa yang menjadi keunikan dari Gesri sendiri. Ya, mungkin itu. Sebelumnya mohon izin Bapak. Ya, silakan. Kebetulan kan saya pernah mendengarkan keluhan dan juga informasi dari memang abang tingkat saya yang memang sudah melamar. Jadi di CV-nya itu seperti di komentari seperti itu Pak, too much atau terlalu berlebihan gitu Pak. Jadi mungkin bisa Bapak jelaskan seperti apa yang tidak boleh kita berikan ke CV tersebut Pak, yang maksud daripada too much ataupun berlebihan tersebut. Terima kasih Pak. Ya. Jadi memang
masalah berlebihan ini memang atau sekarang istilahnya lebay gitu ya, mungkin ini relatif ya Gesri ya. Tetapi saya pikir kita alokasikan saja yang namanya kelebihan atau keunikan kita itu ada pada sisi-sisi yang positif. Contoh, kalau misalkan kita menampilkan konten-konten kita di media sosial gitu ya, itu pada saat kita lagi nge-MC gitu kan, pada saat kita melakukan endorse sesuatu gitu kan, saya rasa sepanjang kita menampilkannya itu tidak secara berlebih-lebihan gitu ya, dan menjadi diri kita sendiri, itu yang tadi menjadi diri kita sendiri, saya pikir itu tidak berlebihan. Karena memang yang saya sampaikan ini mungkin tidak ada di buku, boleh dikatakan ya, bahwa sekarang ini ketika kita melakukan rekrutmen itu kita bertanya tuh IG-nya apa, itu salah satunya. Jadi mungkin ini perlu saya informasikan ke kawan-kawan bahwa hampir semua perusahaan sekarang melakukan hal yang sama. Jadi untuk memudahkan manajemen dalam menentukan si A, si B, si C ini mana yang harus dilanjutkan, mana yang tidak, itu salah satunya kita ngintip itunya. Karena apa? Karena ekspresi di media sosial itu adalah ekspresi kita yang sesungguhnya, gitu. Jadi satu itu adalah hal positif, kedua juga harus hati-hati. Ketika kita berekspresi pun terlalu berlebihan, ya kan? Nah sehingga ada kepentingan ketika kita melamar pekerjaan atau apa, hal-hal seperti itu menjadi sesuatu yang dilihat, gitu kan? Nah, ini juga karena gini, perbankan, ya saya bicara di perbankan ini adalah perusahaan yang rentan terhadap yang namanya fraud. Ya, kita bisa istilah gini, know your employee itu juga bisa dilihat dari tampilan atau style ketika dia menggambarkan dirinya di medsos. Kenapa? Karena orang yang terlalu berlebihan dalam hal mungkin konsumtif dia, ini mungkin harus menjadi sesuatu yang kita perhatikan. Kenapa? Karena kalau misalkan orang terlalu berperilaku berlebihan, itu bisa memancing fraud di perusahaan gitu. Ya. Jadi beberapa kasus fraud yang terjadi itu juga akibat dari lifestyle-nya. Nah, jadi dari hal-hal seperti itu juga itu menjadi sorotan juga bagi kita semua gitu. Jadi makanya ini saya terbuka ke teman-teman semua supaya apa? Supaya hal positif yang saya sampaikan ini bisa benar-benar difikirkan oleh teman-teman. Ya, makanya saya bilang tadi, menjalani aktivitas itu apa adanya diri kita. Gitu. Karena terlalu berlebihan pun kita, itu bagi perusahaan-perusahaan keuangan, itu menjadi bahaya. Gitu. Karena kalau dilihat dari latar belakang dirinya, gitu ya mohon maaf, kita kan semua kan nggak sama ya. Nggak lahir, katakanlah nggak lahir dari keluarga yang kaya raya, keluarga sultan, kan nggak semuanya seperti itu. Ya itu meskipun belum bisa dikatakan bahwa seseorang itu ketika dia melakukan kegiatan kontennya itu berlebihan itu menjadi indikasi fraud, tidak, belum tentu juga, tetapi itu adalah menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian, gitu. Jadi ketika pun sudah menjadi pegawai gitu ya, itu juga know your employee itu tetap menjadi keharusan bagi kita sebagai manajemen. Gitu, Gesri. Baik Pak, berarti intinya kita boleh menampilkan apa saja, akan tetapi harus yang positif-positif gitu Pak ya? Pasti, ya tentunya harus yang positif lah, yang positif ya.
yang menjadi influencer. Nah, dari situ kan sebenarnya kan sudah menentukan siapa diri kita. Personal brand kita kan sebenarnya sudah tampil di situ. Kalau hanya dari tampilan fisik, mungkin orang hanya bisa melihat, oh, oke, dia kelihatan keren gitu kan. Tetapi yang sebenarnya dia itu kan kita belum tahu. Nah, jadi media sosial itu sebenarnya ada positifnya juga untuk kita bisa melihat seseorang itu punya kelebihan apa gitu. Personal branding itu seperti apa gitu. Ya guys, ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih pemaparannya dari Pak Reza dan untuk Adik Desri atas pertanyaan kali ini. Berhubung karena waktu kita yang sangat terbatas, ya, jadi saya mohon izin untuk sesi diskusi kita padakan sampai di sini dulu. Namun sebelum kita tutup, saya simpulkan dari beberapa materi yang telah disampaikan oleh pemateri bahwa di dalam persiapan dunia kerja ini kita harus mempersiapkan diri yang namanya hard skill dan soft skill, di mana yang kedua ini merupakan bekal utama yang harus dipersiapkan. Kemudian adanya perbedaan paradigma kalau sebagai lulusan itu tidak lagi fokus hanya kepada kemampuan pengetahuan saja, tapi juga harus dipersiapkan dengan kemampuan yang lain, terbuka terhadap perubahan, adaptif ya dalam penguasaan teknologi, kemampuan kerjasama, stress management dan sebagainya. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada pemateri pada pagi hari ini atas informasi dan penjelasan yang sangat jelas dan tentunya dapat membuka wawasan bagi adik-adik kita semua. Kemudian kepada adik-adik, ya terima kasih atas kesempatan, atas keluangan waktunya untuk hadir dalam acara webinar pagi ini. Demikian sesi diskusi kali ini, saya Munawwarah selaku moderator undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator, kepada para pemateri-pemateri kita yang sudah menyelesaikannya kali ini. Acara selanjutnya adalah pelepasan alumni angkatan 2019. Jadi untuk Ibu Moderator yang ingin melanjutkan kegiatannya, boleh untuk meninggalkan ruang Zoom ini. Yang angkatan 19 videonya udah ready ya. Berarti siap-siap nanti setelah ini perwakilan. Izin ya Pak Reza dan Bu Juli, kalau Bu Nora yang mau lanjut ke UTBK dipersilahkan. Tugas negara selanjutnya. Terima kasih banyak ya. Bu Siap, Ibu. Nora. Siap Pak. Ingat
3. Demikian beberapa cuplikan video dari angkatan 2019. Mungkin selanjutnya kita akan foto bersama. Untuk semuanya boleh menghidupkan kameranya. Kita akan sesi foto bersama. Dwi, mungkin ada perwakilannya ya, satu orang dari angkatan 19 yang ngomong mungkin. Si Dwi lupa nih, dia padahal dia angkatan 19 juga nih. Siapa yang mewakili? Si Hana ya? Silakan Hana. Ya, Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita diberikan kesempatan hingga pada saat ini kita masih bisa mengadakan kegiatan yang luar biasa. Bagaimana kita mengadakan kegiatan ini dengan sehat dan mungkin masih online, tapi kita bersyukur kita masih bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Mungkin saya perwakilan dari Stambuk 19, mungkin nggak terasa sudah 3 tahun berkecimpung di D3 Keuangan, suka duka udah banyak terlewati, dan mungkin ini adalah proses pengalihan pada saat semester 1 masih offline ya, karena memang dari semester 2 itu udah online, sampai sekarang mungkin nggak terlalu banyak kenangan kita di kampus, tapi mungkin satu semester di awal mungkin sudah cukup untuk kita saling mengenal satu sama lain. Mungkin ada juga beberapa teman kita yang mungkin sudah memiliki quality time katanya dengan beberapa teman seperti itu kan. Pasti banyak yang berubah ketika kita di sekolah menengah atas, mungkin kita masih ditanggung jawabi. Banyak guru yang mengingatkan kalau kita tidak mengerjakan tugas masih dihukum dan sebagainya. Orang tua juga masih campur tangan. Tapi sekarang kita belajar untuk mempertanggungjawabkan diri kita sendiri, belajar bagaimana manajemen diri sendiri, bagaimana memperbaiki diri sendiri di masa kuliah ini. Semuanya ada di tangan kita. Kita mau baik, kita yang bekerja, kita yang melaksanakan dengan baik. Kalau kita mau buruk, ya itu terserah kita. Itu pilihan kita seperti itu. Nah, mungkin banyak kesan mungkin yang udah kita lewati, kuliah, bertemu dengan dosen-dosen yang beragam karakter, suka duka, tugas yang menumpuk, atau kegiatan-kegiatan lain lah mungkin yang bisa diikuti. Itu mungkin sedikit kesan dari perkuliahan selama 3 tahun ini. Dan untuk kesannya semoga D3 Keuangan ini tetap jaya dan tetap menghasilkan orang-orang atau pelajar-pelajar yang bisa memanajemen dirinya, bisa menunjukkan bahwa dia adalah D3 Keuangan, tamatan dari D3 Keuangan di luar kampus nanti, bisa bekerja dengan baik, pokoknya bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatunya dan bisa memberikan yang terbaik-baik untuk kampus nantinya, baik untuk orang-orang di sekitarnya dan untuk dirinya sendiri. Mungkin izin Bu untuk menyampaikan sedikit saran untuk prodi D3 Keuangan. Setelah kita Zoom ini mungkin tadi saya terpikir untuk saran bagaimana kalau misalnya kita pasti memerlukan soft skill dan hard skill. Dan saya tertarik ketika nantinya prodi bekerja sama dengan himpunan mahasiswa keuangan HMJ untuk memberikan kelompok studi, apalagi kan berbahasa Inggris atau pelajaran-pelajaran lainnya seperti itu kan, bisa kita buat mentoran atau belajar secara berkelompok untuk membangun kepercayaan diri baik soft skill ataupun hard skill yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan itu mungkin salah satu kerinduan saya, bagaimana HMC bisa bersama-sama dengan mahasiswa lainnya untuk membentuk komunitas belajar bersama. Dan sebenarnya sewaktu magang saya sempat melihat beberapa kegiatan yang sudah lama tidak dilaksanakan prodi, mungkin karena situasi yang kurang mendukung, apalagi pandemi COVID, itu adalah
mungkin saya pernah melihat gambarnya, dokumentasinya, yaitu latihan dasar kepemimpinan. Mungkin itu sangat luar biasa kalau bisa kita lakukan saat ini untuk melatih skill kita, skill mahasiswa, dan untuk mempersiapkan mahasiswa juga untuk jenjang untuk jenjang selanjutnya, itu dunia kerja, seperti itu, Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas salah kata. Terima kasih. Terima kasih Hana telah memberikan sedikit kesan dan pesan untuk kita semua. Selanjutnya mungkin dari Ibu Yasmin ingin memberikan kata dua kata untuk angkatan 2019 kepada Ibu, dipersilahkan. Terima kasih Dwi. Saya sekali lagi mohon izin ya Pak Reza dan Bu Juliana, mungkin masih ada kegiatan, tapi ini sedikit saja sebagai sekalian untuk penutup. Jadi kami dari Prodi mengucapkan terima kasih dan selamat lah ya untuk menghadapi dunia nyata kepada para adik-adik angkatan 19. Dan sekalian saya mau menginformasikan ya bahwa kita sedang dalam proses transformasi menuju sarjana terapan. Dan kita juga sedang bekerja sama ya dengan erat dengan Pak Reza dari BNI yang mewakili salah satu dunia industri, kemudian juga dengan bank lainnya. Jadi nanti diharapkan dari keseluruhan D3 yang ada di USU ya, kita akan membangun namanya Fakultas Vokasi, dan yang direkomendasikan untuk melaksanakan sarjana terapan salah satunya adalah D3 Keuangan. Jadi mungkin nanti akan terjadi perubahan nama nomenklatur menjadi Keuangan dan Perbankan yang sedang kita usahakan. Jadi nanti adik-adik semua di sini ya yang hadir, yang untuk angkatan ini yang telah tamat memang akan diprioritaskan untuk langsung melanjutkan ke D4 ya. Sedangkan adik-adik yang masih stay, yang masih ongoing, maka kurikulumnya langsung akan kita konversi menjadi kurikulum D4 ya. Tapi salah satu syarat utama dalam proses transformasi adalah 100% mahasiswa harus setuju. Nah, ini yang kami harapkan pemahamannya dan dukungannya untuk menaikkan level kita ya menjadi sarjana terapan. Dan perintah kementerian ketika kita membuka sarjana terapan, maka secara perlahan D3 harus ditutup. Itu konsekuensinya. Kalau kita ingin maju, ya tadi ya, ingin menjual seperti yang dibilang tadi Pak Reza dan Bu Juliana, kita harus berani ya mengambil resiko, harus berani. Jadi ada yang kita korbankan ya, mungkin salah satunya adalah waktu yang lebih panjang dalam menyelesaikan kuliah. Yang kedua mungkin soal pembiayaan, tetapi di sini janji Pak Rektor bahwa untuk sampai saat ini masa transisi, SPP akan diusahakan tetap sama. Ya, jadi USU akan menanggung cukup beban yang cukup berat untuk karena seperti kita ketahui perbedaan sarjana terapan dengan sarjana akademik biasa adalah harus ada fasilitas laboratorium yang cukup. Jadi untuk itulah makanya kami bekerja sama dengan Pak Reza dan pihak lainnya bahwa mungkin nanti akan didiskusikan untuk mini banking ya. Jadi kita menggunakan praktik kerja yang lebih nyata dengan memanfaatkan dunia industri ya. Dan terima kasih juga Hana yang mewakili dan adik-adik sekalian. Memang kita ketika zaman offline kita punya pelatihan kepemimpinan dan team building, tapi karena online, karena COVID tidak memungkinkan. Jadi makanya saya bilang ini adalah generasi yang kita cukup bangga lah ya dengan segala kekurangan keadaan, tetap bisa maju ya. Jadi saya harapkan di tahun ini semua lulus bersih, nanti akan langsung lanjut ke D4 untuk mendapatkan gelar sarjana terapan, dan ini akan menjadi lulusan pertama untuk Fakultas Vokasi yang akan menjadi contoh bagi adik-adik selanjutnya. Jadi kita bawa semangat ini ya, fighting, jangan menyerah ya. Mungkin itu saja dari kami ya. Ternyata setelah melihat gambar tadi cukup sedih ya. Kita hanya ketemunya 1 tahun online terus selanjutnya. Jadi kok saya dan Bu Baby rasanya ini tercekat gitu ya. Jadi semoga sukses, lancar, itu saja ya. Terima kasih semuanya, semoga kita semuanya sukses dan sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udahlah Dwi, kita tutup aja. Udah lama kali nih, jam 11. Ya, oke, silakan Dwi. Terima kasih Bu. Saatnya sesi foto ya untuk semuanya. Tolong kameranya dihidupin.
masih ada beberapa teman-teman Iya, yang dibuka dong kameranya, Di. Ini udah ini loh. Lagi happy-happy harus buka kamera. Buka semua. baik, kita mulai di slide 1, di tempat 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Sesi foto telah kita lewatin. Mari kita sudah sampai di penghujung acara. Demikianlah acara demi acara telah kita lewatin. Untuk ada kesalahan dan kekeliruan dalam acara ini, kami mohon dimaafkan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kesempatan kali ini. Untuk teman-teman sekalian, semoga kita sukses ke depan. Untuk teman-teman lainnya, semangat. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Yasmin. Sama-sama Bu Ya, Yasmin, Pak maaf Reza. ini acaranya buru-buru Juli, kali. baby. Ya, terima kasih, sehat-sehat. Iya. Ya, Ya. silakan Pak kalau ada activity lainnya, silakan Bu Ya, Juli. terima kalau kasih. ada Sampai activity ketemu lain. lagi Bu Yasmin. Ya. Ya, terima kasih Izin live adik-adik ya. semua ya. Terima kasih Pak Reza.